Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam, cerita kaum Tsamud yang diberi azab pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Tsamud yang berada di Al-Hijr. Kaum Tsamud merupakan suatu kaum yang mayoritaskan warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Namun dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Tsamud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Tsamud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berpoya-poya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum Tsamud telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk mengajak kembali kaum Tsamud kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh mengajak agar mereka bertakwa. Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Menolak ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar keseruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh alaihissalam, para kaum Tsamud malah marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembahkan oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Tsamud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh. Namun sebagian besar orang-orang kaya dan kedudukan yang tinggi tetap bersikeras menolak. Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah kosong belaka. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya penolakan dari kaum Tsamud sendiri, Nabi Saleh tidak lekas menyerah dengan keadaan itu. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikannya suatu mukjizat agar kaum Tsamud percaya kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah diturunnya mukjizat tersebut, Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Para kaum Tsamud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat. Sebagian mengakuinya akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk melabui mereka. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu dari unta ajaib tersebut. Namun keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Tsamud yang menentang ajaran Nabi Saleh, karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Tsamud. Selain itu, banyak ternak kaum Tsamud yang kekurangan airnya. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Tsamud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Tsamud yang bernama Musabda bin Muharik dan Gudar bin Salib berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat Musabda memanah dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut. Azab bagi kaum Tsamud. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Tsamud tersebut membuat Nabi Saleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Tsamud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda keturunannya azab tersebut adalah pada hari pertama saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning.
pada hari kedua wajah mereka akan berubah menjadi merah, dan pada hari ketiga wajah mereka akan berubah menjadi hitam. Pada hari keempat turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari turunnya azab Allah, Nabi Saleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Saleh, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Saleh. Ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah petir yang melenggar dan gempa bumi yang sangat besar dan dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka.